Hai Gal Football Lovers, kembali lagi di channel kesayangan kita, Prediksi History Apple. Dimana pada prediksi kali ini kita akan mencoba membahas 5 laga yang akan bermain pada tanggal 22 Oktober sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021. Dimana untuk satu laga pertama kita ambil pada Bundesliga Jerman, untuk laga yang kedua kita ambil pada La Liga Spanyol, laga yang ketiga kita ambil pada Liga Primer Inggris, dan dua laga terakhir kita ambil pada Liga Serie A Italia. Dan sebelum kita masuk ke prediksinya, buat football lovers yang baru bergabung dengan channel kita, mohon bantu support channel kita dengan cara mengklik tombol like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan dengan video terbaru kita di setiap harinya. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita menuju ke pertandingan yang pertama, di mana pada pertandingan yang pertama ada klub dari Mainz versus klub dari Augsburg. Jika kita melihat perform dari kedua klub ini, di mana pada pertandingan terakhir Mainz away ke kandangnya Dortmund, Mainz harus berlapang dada menerima kekalahan dengan skor 1-3, dan untuk 5 pertandingan terakhir, di mana Mainz meraih 2 kali hasil imbang dan 3 kali menderita kekalahan. Sedangkan jika kita melihat di tim sang lawan, di mana ada klub dari Augsburg, di mana pada pertandingan terakhir Augsburg bermain di kandangnya sendiri melawan Arminia Bielefeld, meraih hasil imbang dengan skor 1-1, dan untuk 5 pertandingan terakhir di mana Augsburg meraih 2 kali kemenangan, 2 kali menderita kekalahan, dan 1 kali meraih hasil imbang. Sedangkan jika kita melihat di pertemuan terakhir dari kedua klub ini, di mana untuk pertemuan terakhir Augsburg menang dengan skor 1-0 atas Mainz, dan untuk 5 pertemuan terakhir dari kedua klub ini, di mana Augsburg meraih 5 kali kemenangan, yang artinya di 5 kali pertemuan terakhir Mainz sama sekali belum pernah meraih kemenangan atas Augsburg. Itu dia mengenai pertemuan terakhir dan pertandingan terakhir dari kedua klub ini. Nah, setelah saya mempertimbangkan kembali kekuatan dari kedua klub ini, maka saya lebih memegang Mainz dengan memberi setengah bola di nilai Asian handicapnya. Dan untuk prediksi skornya kemungkinan akan berakhir dengan skor 2-0. Itu dia mengenai pertandingan yang pertama. Selanjutnya kita menuju ke pertandingan yang kedua. Di pertandingan yang kedua ada klub dari Osasuna versus Granada. Jika kita melihat perform dari kedua klub ini, di mana pada pertandingan terakhir Osasuna away ke kandangnya Villarreal, Osasuna menang dengan skor 2-1, dan untuk 5 pertandingan terakhir di mana Osasuna mengoleksi 4 kali kemenangan dan 1 kali menderita kekalahan. Sedangkan jika kita melihat di tim sang lawan, di mana ada klub dari Granada, di mana pada pertandingan terakhir Granada bermain di kandangnya sendiri melawan Sevilla, Granada menang dengan skor 1-0, dan untuk 5 pertandingan terakhir di mana Granada meraih 1 kali kemenangan, 3 kali menderita kekalahan, dan 1 kali meraih hasil imbang. Sedangkan jika kita berbicara mengenai pertemuan terakhir dari kedua klub ini, di mana untuk pertemuan terakhir Osasuna menang dengan skor 3-1 atas Granada, dan untuk 5 pertemuan terakhir dari kedua klub ini, di mana Osasuna mengoleksi 2 kali kemenangan dan 3 kali kemenangan untuk Granada. Itu dia mengenai pertemuan terakhir dan pertandingan terakhir dari kedua klub ini. Setelah saya mengamati kekuatan dari kedua klub ini, maka saya lebih memegang Osasuna dengan memberi setengah bola di nilai Asian handicapnya. Dan untuk prediksi skornya kemungkinan akan berakhir dengan skor 2-0. Itu dia mengenai pertandingan yang kedua. Selanjutnya kita menuju ke pertandingan yang ketiga. Di pertandingan yang ketiga ada klub dari Arsenal versus klub dari Aston Villa. Jika kita melihat perform dari kedua klub ini, di mana di pertandingan terakhir Arsenal bermain di kandangnya sendiri melawan Crystal Palace meraih hasil imbang dengan skor 2-2. Dan untuk 5 pertandingan terakhir di mana Arsenal mengoleksi 3 kali kemenangan dan 2 kali meraih hasil imbang. Sedangkan jika kita melihat di tim sang lawan, di mana ada klub dari Aston Villa, di mana pada pertandingan terakhir Aston Villa bermain di kandangnya sendiri harus berlapang dada menerima kekalahan dengan skor 2-3 atas Wolves. Dan untuk 5 pertandingan terakhir di mana Aston Villa meraih 2 kali kemenangan dan 3 kali menderita kekalahan. Berbicara mengenai pertemuan terakhir dari kedua klub ini, di mana untuk pertemuan terakhir Aston Villa menang dengan skor 1-0 atas Arsenal, dan untuk 5 pertemuan terakhir dari kedua klub ini, di mana Aston Villa meraih 3 kali kemenangan dan 2 kali kemenangan untuk Arsenal. Itu dia mengenai pertemuan terakhir dan pertandingan terakhir dari kedua klub ini.
Setelah saya mengamati kekuatan dari kedua klub ini, maka saya lebih memegang Arsenal dengan memberi setengah bola di nilai Asian handicapnya. Dan untuk prediksi skornya kemungkinan akan berakhir dengan skor 1-0. Itu dia mengenai pertandingan yang ketiga. Selanjutnya kita menuju ke pertandingan yang keempat. Di pertandingan yang keempat ada klub dari Torino versus Genoa. Jika kita melihat perform dari kedua klub ini, di mana pada pertandingan terakhir Torino away ke kandangnya Napoli, Torino harus berlapang dada menerima kekalahan dengan skor 0-1. Dan untuk 5 pertandingan terakhir, di mana Torino meraih 1 kali kemenangan, 2 kali meraih hasil imbang dan 2 kali menderita kekalahan. Sedangkan jika kita melihat di tim sang lawan, di mana ada klub dari Genoa, di mana pada pertandingan terakhir Genoa bermain di kandangnya sendiri melawan Sassuolo meraih hasil imbang dengan skor 2-2. Dan untuk 5 pertandingan terakhir, di mana Genoa meraih 3 kali hasil imbang dan 2 kali menderita kekalahan. Sedangkan jika kita melihat di pertemuan terakhir dari kedua klub ini, di mana untuk pertemuan terakhir Torino bermain di kandangnya sendiri melawan Genoa meraih hasil imbang dengan skor 0-0. Dan untuk 5 pertandingan terakhir, di mana Torino mengoleksi 3 kali kemenangan dan 2 kali meraih hasil imbang. Itu dia mengenai pertemuan terakhir dan pertandingan terakhir dari kedua klub ini. Nah, setelah saya mengamati kekuatan dari kedua klub ini, maka saya lebih memegang Torino dengan memberi 1/4 bola di nilai Asian handicapnya. Dan untuk prediksi skornya kemungkinan akan berakhir dengan skor 1-0. Itu dia mengenai pertandingan yang keempat. Selanjutnya kita menuju ke pertandingan yang kelima. Di pertandingan yang kelima ada klub dari Sampdoria versus klub dari Spezia. Berbicara mengenai perform dari kedua klub ini, di mana pada pertandingan terakhir Sampdoria away ke kandangnya Cagliari. Sampdoria harus berlapang dada menerima kekalahan dengan skor 1-3. Dan untuk 5 pertandingan terakhir, di mana Sampdoria mengoleksi 1 kali kemenangan, 3 kali menderita kekalahan dan 1 kali meraih hasil imbang. Sedangkan jika kita melihat di tim sang lawan, di mana ada klub dari Spezia, di mana pada pertandingan terakhir Spezia bermain di kandangnya sendiri menang dengan skor 2-1 atas Salernitana. Dan untuk 5 pertandingan terakhir, di mana Spezia meraih 2 kali kemenangan dan 3 kali menderita kekalahan. Sedangkan jika kita berbicara mengenai pertemuan terakhir dari kedua klub ini, di mana untuk pertemuan terakhir Sampdoria bermain di kandangnya sendiri melawan Spezia meraih hasil imbang dengan skor 2-2. Dan untuk 5 pertemuan terakhir dari kedua klub ini, di mana Spezia meraih 2 kali kemenangan dan dibalas 2 kali kemenangan juga oleh Sampdoria dan 1 kali meraih hasil imbang. Itu dia mengenai pertemuan terakhir dan pertandingan terakhir dari kedua klub ini. Nah, setelah saya mengamati kekuatan dari kedua klub ini, maka saya lebih memegang Sampdoria dengan memberi setengah bola di nilai Asian handicapnya. Dan untuk prediksi skornya kemungkinan akan berakhir dengan skor 2-0. Nah, mengenai saran single bet dalam prediksi kali ini, saya menyarankan football lovers sekalian untuk memegang Osasuna. Itu dia football lovers mengenai 5 laga yang akan bermain pada tanggal 22 Oktober sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021. Kembali lagi saya ingatkan, ini hanyalah sebuah prediksi. Bisa benar dan bisa juga salah. Itu dia untuk prediksi kali ini. Saya prediksi History Apple pamit. Semoga Anda beruntung dan salam olahraga.